Baik, pada tutorial kali ini kita belajar bagaimana untuk membuat aplikasi HTML tadi menggunakan aplikasi Android. Oke, di sini kita langsung saja ke Play Store. Kemudian kita cari aplikasi dengan nama SPCK Editor. Oke. Sekarang kita ada muncul, pilih yang ini, kemudian tekan install. Terima. Oke, kita menunggu sampai prosesnya selesai. Ukurannya hanya 5,33 MB saja. Oke. Setelah seperti ini kita langsung buka. Aplikasinya sangat simpel digunakan. Oke, kalau muncul seperti begini, klik oke baik saja. Maka dia akan muncul halaman seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita setting tampilan. Kita bisa ke menu utama ini, lalu kita pilih yang pengaturan. Di sini Anda bisa atur bahasa yang Anda gunakan. Kalau misalnya Anda pintar bahasa Inggris atau bahasa Spanyol, Anda bisa ganti ke bahasa Spanyol. Kalau misalnya Anda hanya bisa bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia saja. Oke, temanya di sini ada tema Dracula. Kalau misalnya Anda rasa hitam-hitam ini kurang cocok untuk Anda menginginkan tampilan yang lebih menarik, Anda bisa pakai yang putih sehingga Anda bisa dapat tampilan putih. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk ukuran huruf. Jika mata Anda agak rabun, Anda bisa besarkan hurufnya. Jika kalau mata Anda normal, Anda bisa perkecil sampai berkecil supaya pengetikan kodenya jadi lebih mudah. Di sini saya menggunakan 12. Oke. Kemudian yang lain saya rasa dibiarkan saja. Terus ke bawah. Ya, di sini kita pakai yang orientasinya portrait saja supaya lebih mudah. Oke. Keyboard ekstra dikasih supaya ini dikasih centang seperti ini. Sudah default jadi tidak perlu lagi disetting. Oke, sudah. Lalu kita kembali ke menu proyek. Kan dia seperti ini. Kita klik yang ini, kita ke menu proyek. Lalu kita buat proyek baru. Nah, di sini kita latihan dengan HTML. Kita pakai HTML saja. Kemudian tanpa CSS framework. Oke. Kemudian kita beri nama proyeknya. Di sini saya beri nama proyeknya adalah pemrograman dasar. Oke. Setelah kita klik buat. Oke, maka dia akan langsung jadi seperti ini. Ya, sudah jadi seperti ini. Nah, ini dia mengarah ke file main.js. Sekarang kita coba untuk kearahkan ke index.html. Nah, kelebihan menggunakan dari aplikasi ini adalah kita tidak perlu lagi untuk mengatur elemen-elemen dasar HTML-nya. Kita langsung mengetik di bagian tag body ini. Nah, di sini body. Coba kita play hasilnya. Nah, dia di sini nothing to see here, tidak ada yang dilihat. Kembali. Karena di sini kita cuma tulis nothing to see here. Sekarang coba kita bisa ganti di sini. Contoh di antara tag P, ingat ya. Misalnya Blocarius Meko. Oke, coba play. Oke, seperti ini. Oke. Jadi itu cara dasar-dasar menggunakan. Nah, aplikasi berikutnya yang harus Anda siapkan adalah Anda juga harus install satu aplikasi lagi di sini, Play Store. Nah, aplikasi ini untuk Anda belajar di sini. Belajar HTML. Ketik saja seperti itu. Nah, maka akan ada muncul buku pemrograman dan belajar coding. Ya, Anda install yang buku pemrograman ini. Kalau sudah install selesai, buka aplikasinya.
Oke, di sini ada kata-kata awal dibilang programming itu mudah. Belajar pemrograman terasa lebih mudah dengan materi berbahasa Indonesia. Jadi materi ini secara offline dapat diakses Anda. Jadi ketika Anda sudah install aplikasinya, maka Anda bisa mengaksesnya secara offline dimanapun. Anda tidak perlu lagi internet untuk belajar programming. Hanya tinggal mendengar penjelasan dari video yang diberikan. Videonya pun saya akan kopikan langsung ke HP Anda masing-masing. Oke. Setelah dia muncul begini, terik next saja. Next. Done. Oke. Kalau muncul begini cancel saja dulu. Oke. Sekarang kalian bisa lihat contoh di sini. Ada banyak bahasa pemrograman, tapi di semester ini kalian hanya pelajari 2, HTML dan CSS. Sedangkan yang lain sabar dulu karena memang butuh banyak waktu untuk Anda belajar yang lain. Oke. Oke. Jadi Anda sudah download dan Anda buka di sini. Kita buka yang HTML saja dulu. Oke, kalau ada iklan begini ya biarkan saja iklannya sampai selesai. Karena memang kita memakainya secara gratis, tidak berbayar. Jadi kalau ada iklan ya kita harus nonton iklannya dulu. Oke. Jadi di sini ada pengenalan HTML. Oke, di sini ada materinya juga. Mulai dari HTML itu kependekan dari apa dan segala macam. Di sini ada materi. Nanti kami akan berikan tugas yang Anda kerjakan. Materinya sudah ada di sini semua. Oke. Kemudian tag HTML. Oke. Di sini kalian bisa lihat belajar. Kita mulai yang pertama yaitu tag HTML yang pertama yaitu tag head. Tag head ini kalian bisa lihat di sini ada belajar HTML, ada title. Oke, kita bisa langsung kembali ke aplikasi SPCK editor tadi. Ada tag head di sini. Ada HTML, ada tag head. Kemudian ada meta charset, ada. Baik, saya akan jelaskan satu-satu setiap script di atas ini supaya Anda bisa paham maksudnya apa. Oke. Untuk doctype HTML ini di atas ini menandakan bahwa halaman HTML ini menggunakan HTML 5.0 sehingga karena dia menggunakan 5.0 sehingga dia harus ada tag doctype HTML di bagian atasnya. Kemudian ada HTML menggunakan bahasa Inggris, language English. Jadi tulis seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada tag head. Nah, di sini ada tag head. Kalian lihat di sini. Ketika saya klik di sini di bawah juga ada menyala kan? Nah, ini artinya bahwa tag head ini dibuka dan ditutup sampai di sini. Sedangkan di dalam ini adalah isi dari tag head. Oke. Di dalam sini ada meta charset. Ini saya kira ini penjelaskan encoding. Ini tidak perlu Anda harus dijelaskan karena nanti akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya maksud dan tujuan ini apa. Kalau untuk yang dua ini. Sedangkan yang ketiga ini ini adalah digunakan untuk membuat tampilan mobile. Karena Anda belajar di HP, Anda membuat program di HP, jadi Anda harus menggunakan tag ini. Selalu wajib. Kemudian di dalam sini ada title atau judul lah. Di sini adalah judul halaman Anda. Seperti yang Anda lihat di sini tadi, bahwa title ini melambangkan tag head merupakan tag untuk menuliskan keterangan tentang dokumen HTML. Isi teks di antara head dengan head tidak akan ditampilkan di browser. Ingat, dia tidak ditampilkan di browser. Lihat, ketika saya ganti ya, belajar HTML. Kemudian saya coba jalankan dia, play. Maka dia tidak ditampilkan di browser. Lihat, tidak ditampilkan apa-apa kan? Nah, karena ini dia tampil di atas. Karena memang ini merupakan judul dari sebuah halaman web. Kalau di browser itu Anda bisa lihat di bagian atasnya. Jadi yang isi dari halaman web yang Anda lihat hanya ada di sini saja. Oke. Sekarang kita kembali ke SPCK editor tadi. Ke buku pemrograman. Setelah kita tahu tentang tag HTML head, kita lanjut ke tag title tadi. Nah, ini tag title merupakan tag yang digunakan untuk menuliskan judul dokumen. Nah, ini sudah. Dia biasanya ada di bagian atas. Kemudian tag body. Tag body merupakan section dalam dukungan HTML yang akan ditampilkan dalam browser. Jadi kalian lihat di dalam sini.
Di sini kalian lihat ada tag body. Nah, jadi semua yang ada di dalam sini akan ditampilkan di browser. Jadi kalian lihat ini. Nah, dia tampilkan Blocarius Meko di browser karena kita ketiknya di sini tag P ini paragraf ya. Sabar, yang ini saya hapus karena kita belum pakai. Ini kita hapus saja ini. Ini komentar. Kita hapus. Kita lepaskan saja yang ini. Oke, tag body ini di save. Ya, dia jadi seperti ini. Oke. Nah, itu adalah tag body, adalah dia menampilkan semua isi dari sebuah halaman HTML, tag body. Oke, kita lanjut. Berikutnya setelah tag body, nah ini contoh. Ketika kita mengetik body di dalam belajar HTML, maka dia akan tampilkan belajar HTML. Jadi yang Anda ketik, yang dikasih tugas oleh guru apa semua, yang Anda ketik adalah di antara tag body ini. Yang Anda tampilkan adalah di antara tag body ini ya. Jadi semua yang Anda ketik di sini akan tampil di jendela browser Anda. Oke. Ini kalau saya mau contohkan, kalian bisa lihat saya klik di sini. Nah, dia muncul di sini. Bisa juga Anda menggunakan Google Chrome. Klik di 3 ini kemudian pilih Chrome. Selalu saja supaya lain kali kalian tidak perlu lagi untuk pilih. Ya. Sabar, dia masih dalam proses loading. Oke, dia muncul seperti ini. Jadi di Google Chrome pun dia akan muncul seperti ini di halaman HTML index HTML. Iya. Kita kembali ke SPCK editor tadi. Oke, kembali. Oke, jadi apapun yang kita ketik di sini akan tampil di browser Anda. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang heading. Di sini ada heading dimanfaatkan untuk menandai judul atau topik untuk menilai tingkat keberartian dari teks yang dituliskan. Ada 6 tingkat heading dalam HTML, dinomori dari 1 sampai 6. Nomor 1 merupakan heading yang terbesar. Ini kalian bisa lihat di dalam sini di antara tag body. Saya mau isi heading 1 sampai dengan heading 6. Tentu di setiap tulisan atau sebuah tulisan atau sebuah blog, pasti Anda akan selalu menemui yang namanya judul. Nah, judul itu ada ukurannya, mulai dari judul level 1 sampai dengan judul level 6. Jadi ketika Anda di sini ada 6 pilihan, ada heading 1 sampai dengan heading 6. Kita contohkan saja langsung di programnya, ada H1 sampai dengan H6. Di sini saya hapus ini. Oke. Buka tag H1. Ketika ada muncul seperti ini, ditutup, otomatis nanti H1-nya di ini misalnya kita beri tulisan di dalam heading atau judul 1 atau level 1. Kita taruh saja level 1 karena dia paling besar. Oke, setelah jadi seperti ini coba kita run. Oke, dia jadi. Ukurannya sangat besar hurufnya. Sekarang kita coba lagi yang level 2. Kita ganti H1 ini dengan H2. Oke, saya coba play. Dia sudah semakin lebih kecil dari sebelumnya. Sekarang kita coba ketik semua ya. Kita menggunakan semua tag H yang ada. H1, judul, level 1. Oke, sudah. Sekarang kita buat lagi. H3, judul, level 3. Supaya cepat saya pakai copy saja. Saya copy saja supaya cepat. Sama saja lama. Karena ini menggunakan komputer emulator. Jadi kalau Anda pakai HP saya rasa lebih cepat.
Oke, H4. Di sini nanti Anda buat sampai dengan H6 ya. Saya buat cuma sampai H4 saja. Coba play. Oke, lihat ukurannya berubah. Mulai dari H1, H2, H3, H4, depthnya beda, depthnya tampilannya. Nah, tugas Anda sekarang adalah buat sampai dengan H6. Lalu kalian tunjukkan ke guru pengawas kalian. Kalau sudah sampai 6 maka akan segera kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, sekian tutorial kali ini. Video kali ini saya rasa sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan belajar dengan materi selanjutnya yang juga ada pada buku pemrograman ini. Sekian tutorial.